Selamat pagi. Warta Wacana 15 Maret 2021 Universitas Kristen Duta Wacana. Beberapa informasi yang dapat disampaikan dalam Warta Wacana saat ini. Yang pertama, berita lelayu, telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Bingstiono, ayahanda tercinta dari Ibu Fania Sarlen, dosen MKH UKDW. Bapak Bingstiono dipanggil Tuhan pada hari Jumat 12 Maret 2021 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan telah dikremasi di Krematorium Cilincing, Jakarta pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana turut merasakan duka yang mendalam atas dipanggilnya ayahanda terkasih Ibu Fania Sarlen. Kami mendukung dalam doa agar keluarga besar yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada tanggal 15 sampai dengan 21 Maret 2021. Yang pertama, Saudara Aditya Prasetyawan, staf Lab Desain Produk FAD. Yang kedua, Bapak Paulus Margono Yuwono Sejati, staf LPPM. Yang ketiga, Pendeta Yosef M.N. Hehanusa, dosen Fakultas Teologi. Yang keempat, Bapak Ignatius Tri Indarto, dosen FKHUM Prodi PBI. Yang kelima, Bapak Hendro Setiadi, dosen Prodi Informatika. Dan yang keenam, Bapak Rohmat, staf Perpustakaan. Yang ketiga, ibadah Senin pada hari ini tanggal 15 Maret dengan tema dari tingkah hidup negatif ke perilaku positif akan dilayankan oleh Bapak Andreas Winardi, SPD MA, dosen program studi Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Dan dalam ibadah ini, petugas dari dosen dan karyawan FKHUM dengan pengiring musik dari tim ibadah kampus. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dari FKHUM. Ibadah minggu depan, tanggal 22 Maret, akan dilayani oleh Insinyur Henry Feriadi MSc PhD selaku Rektor UKDW dengan tema pengendalian diri, bukan dari luar namun dari dalam. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dalam ibadah hari ini Senin 15 Maret 2021. Mari kita mengawali ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian Ajaib Kau Tuhan sebagai pengingat akan besarnya kasih setia-Nya pada kita hingga hari ini.
dari tingkah hidup negatif ke perilaku positif. Demikian tema kita pagi ini yang mengajarkan pada kita untuk selalu bersyukur akan berkat-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Yang Maha Setia dan penuh cinta, Bapa kami di surga, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah hingga hari ini. Pada hari yang cerah ini, kami memohon penyertaan-Mu bagi seluruh pelaksana ibadah, agar dimampukan untuk melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga memohon agar melalui renungan yang akan disampaikan, kami diingatkan selalu untuk bersyukur kepadamu dan belajar menjadi lebih baik hari lepas hari. Selanjutnya, seluruh proses ibadah ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua. Dalam nama Yesus, Putra-Mu dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Lukas bab 12 ayat 22 sampai dengan 29. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandanin Allah, terlebih lagi kamu, hai orang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Happy Monday, the Money Day ya. Saya mohon izin dulu untuk melepas ini ya, kalau pakai ini ngomongnya agak susah. Ya, oke. Ya, baik. Jadi topik kita pagi ini adalah tentang ketakutan dan kecemasan. Nah, pagi ini kita akan melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya awalnya itu diawali dengan ketakutan dan kecemasan. Ya, tokoh ini adalah Gideon di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6. Nah, mengapa beliau ini mengalami ketakutan? Sebab pada zaman itu bangsanya dijajah oleh bangsa Midian. Dan bangsa Midian ini sangat-sangat kejam ya. Jadi bangsa Israel ketika itu sedang menanam, ketika sudah panen, tiba-tiba datanglah bangsa Midian ini dan semua hasil panenan itu diambil dan sisanya dimusnahkan. Jadi tidak ada kebagian sama sekali. Jadi bangsa itu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Demikian juga dengan Gideon, dia takut dan cemas. Dan pada saat itu bangsa Israel membuat tempat sembunyi di gunung-gunung, di gua-gua. Salah satunya Gideon ini dia sembunyi di pegunungan, di gua di pegunungan. Ketika Gideon ini sedang sembunyi, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan ini menyapa Gideon, "Hai pahlawan yang gagah." Bapak Ibu sekalian, alih-alih menanggapi sapaan ini dengan penuh sukacita, Gideon ini malah mengungkapkan ketakutan, kecemasannya dan kejengkelannya pada Allah. Dia mengatakan begini, "Untuk apa lagi ada cinta di dada bila semua ini tiada guna? Bila memang betul kau ada di sini, mengapa semua ini terjadi?" Mengapa Tuhan? Kalau Engkau memang ada, kenapa kami ini dijajah oleh bangsa Midian? Katanya Tuhan itu bentengku ning ngapusi. Katanya Tuhan itu pelindungku, tapi bohong. Semuanya itu hanya katanya belaka. Tuhanku kuasa, katanya Allah Yehova, katanya buat mukjizat, katanya sungguhlah dahsyat, katanya. Tapi mana buktinya? Buktinya kami 7 tahun dijajah bangsa Midian. Di mana Allah? Bukankah kita juga kadang-kadang mengatakan sama dengan Gideon ini? Ketika kita menghadapi masalah, kita mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, aku sudah doa, tapi tidak ada jawaban. Engkau diam ya Tuhan. Jadi untuk apa lagi aku menyembahmu? Lebih baik aku ghosting saja padamu Tuhan." Oke, lalu kita tidak mau lagi datang pada Tuhan, kita tidak mau menyembah Tuhan, kita tidak mau ibadah, kita tidak mau membaca kitab suci. Kita mengatakan, mukjizat yang kutunggu, tak datang-datang. Aku bosan menunggu. Sudah sekian lama Tuhan, saya menunggu mukjizat-Mu, tapi tak datang-datang. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang perlu kita ingat adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, maka in the twinkling of an eye, dalam sekejap mata saja, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Gideon menunggu 7 tahun, tapi ketika Tuhan datang, dia membalikkan keadaan dan bangsa Midian bisa dikalahkan. Bahkan juga kalau kita baca di dalam Alkitab, ada lelaki yang lumpuh 38 tahun lamanya. 38 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada tahun yang ke-38 Tuhan datang. Dan hanya dengan satu kalimat dia mengatakan, "Bangkit,
angkat tilammu dan berjalanlah. Dan si lumpuh ini jalan Bapak Ibu sekalian, setelah menunggu selama 38 tahun. Ada juga kisah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, bleeding, tidak sembuh-sembuh, sudah habis semuanya. Kesingse ini tidak sembuh, ke tabib ini tidak sembuh. Tapi dia tetap punya iman. Satu saat dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan kita melihat, kita membaca, ketika wanita itu menyentuh jubah Yesus, maka ada kuasa yang membawa kesembuhan, dan wanita ini disembuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita putus asa. Anda doa berapa lama sih? Apakah sudah ada 1 tahun? Mungkin belum ya, lagi 1 bulan sudah putus asa, sudah give up. Kita belajar dari Gideon ini, 7 tahun dia menunggu, dan akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Midian. Poin yang kedua, Tuhan mengatakan, Gideon, aku akan mengutus engkau menjadi pembebas bangsamu. Kembali Gideon menjawab dengan skeptis, dengan apatis, dia mengatakan, jangan saya Tuhan. Kaumku adalah kaum yang paling kecil, aku pun ini masih muda sekali. Mbok yang lain saja, itu loh yang S2, S3 itu. S2 sampun sepuh, S3 sampun sepuh sangat. Ya, yang sudah tua dan sudah tua sekali, yang sudah banyak pengalaman, itu saja yang diutus Tuhan. Jangan saya ini manusia yang sangat kecil, tidak mampu Tuhan. Bukankah kita juga kadang-kadang doa semacam itu? Inilah aku Tuhan, utuslah dia. Dia itu loh cocok, kalau saya jangan Tuhan, jangan. Saya ini manusia yang kecil, tidak mampu apa-apa. Tapi yang butuh Bapak Ibu ingat, kita memang tidak mampu, tetapi Tuhan yang memampukan. Kita memang tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Yang bagi kita impossible, bagi Tuhan bisa diubah menjadi I am possible. Buktinya apa? Buktinya Gideon ini, nanti kalau Anda sempat baca kitab Hakim-Hakim, dengan pasukan yang kecil saja dia bisa mengalahkan pasukan Midian. Mengapa? Ada sebuah lagu yang mengatakan, aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku, Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Amin. Walaupun kita ini kecil, tapi kalau Tuhan ada dengan kita, masalah segede apapun kita bisa jabanin. Oke, kita bisa atasi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak sekalian, di masa-masa penuh tekanan semacam ini, di masa-masa sulit ini, kita punya 2 pilihan. Kita bisa give up, kita mengatakan Tuhan sudah cukup Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Kalau kita give up, maka habislah kita. Tapi pilihan yang kedua, di masa sulit ini, kita get up bersama dengan Tuhan. Kita bangkit, dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, ibu bapak, teman-teman sekalian, jangan kita takut, jangan kita cemas. Sebab apa? Sebab ada Allah Emmanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita masuk dalam doa, kita akan masuki doa syafaat kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk tetap positif dalam situasi macam apapun juga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Civitas Akademika Duta Wacana, pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan PTK Duta Wacana, pimpinan, rektorat, dekanat, kepala biro unit dan lembaga, semua karyawan, dosen, dan mahasiswa di lingkungan UKDW, supaya tetap Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit ini, Engkau tetap menemani dan menjagai kami. Bagi teman-teman karyawan dan dosen yang dalam pemulihan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, semoga Tuhan secepatnya pulihkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Fania Sagren dan keluarganya yang telah ditinggalkan ayahandanya pulang di rumah Bapa. Kami percaya Tuhan, Bapak Bing Setiono sudah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan dan menghiburan bagi Ibu Fania dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk kegiatan belajar online yang masih kami lakukan, juga untuk menyiapkan UTS dan TTS nanti Tuhan, Engkau yang mau tolong.
Juga akan ada kegiatan webinar, penulisan artikel, jurnal penelitian dan PKM yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 nanti via Zoom pukul 8.30. Engkau yang mau tolong Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sinyalnya baik, dan semua peserta mendapatkan ilmu yang baik Tuhan yang bisa diaplikasikan. Kami juga berdoa untuk tim adminisi dan promosi, Civitas Akademika, dan segenap Civitas Akademika yang mendukung ini Tuhan. Engkau yang mau berikan hikmat anak kalbudi menghadapi masa-masa yang sulit ini dalam melaksanakan PMB. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi masa-masa pandemi Tuhan. Kalau vaksin sudah dilakukan, Engkau yang mau tolong supaya vaksin ini boleh menjadi jalan bagi bangsa ini untuk mendapatkan pemulihan. Kalau sebentar kami hendak melaksanakan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan, Engkau jagai dan sertai kami, mampukan kami menghadapi apapun juga bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali untuk terus berharap kepada Tuhan, jangan pernah menyerah dan tetaplah percaya bahwa kehidupan ini ada dalam penyertaan Tuhan. Masukilah hari-hari saudara dan arahkan hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara, kini dan di sepanjang segala masa. Amin.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Demikian renungan yang kita dapat pagi ini. Maka berjalan bersama Yesus akan membuat hati kita tenang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua dalam ibadah ini. Kami mengundang Anda kembali untuk mengikuti ibadah live streaming pada hari Senin 22 Maret 2021 dengan tema pengendalian diri bukan dari luar namun dari dalam diri. Yakobus 1 ayat 19 sampai 24. Pembawa firman pada ibadah minggu depan ini adalah Bapak Henry Feriadi, Rektor UKDW yang akan didukung oleh seluruh staf rektorat. Selamat menjalani hari-hari di minggu ini dan berkarya sebaik-baiknya di tempat kerja kita masing-masing. Tetaplah menjaga api semangat dalam diri kita masing-masing agar kita selalu sehat jiwa dan raga. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati kita semua. Sampai jumpa.